miras ini ternyata dampaknya juga sangat luas sekali. Bahwa miras ini bisa merupakan sumber masalah gitu ya. Persoalan kriminal itu ternyata juga salah satunya yang paling banyak itu diawali di miras. Kami dari DPRD Jatim ini juga sudah maksimal Mbak ya. Kita sampaikan jangan minum kan itu, atau jangan pakai miras. Ayo kita asik ini kan bisa, tanpa itu kita bisa asik. Karena itu tadi, karena kalau tidak ada efek jerah, tidak dilakukan tindakan tegas, pasti nanti kan akan menjadi tumpul dari ketentuan atau peraturan itu sendiri nggak akan berjalan dengan maksimal. Halo sedulur Kompas TV, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan dilancarkan segala urusan ya. Senang sekali saya Elisa Widya bisa menyapa Anda semua dalam podcast saja, Sapa Jawa Timur. Dan hari ini kita membahas topik yang bisa dikatakan cukup sensitif ya, yaitu dampak publikasi miras di sosial media dan kelengkapan izin edarnya. Karena apabila kita berbicara ya mengenai penjualan miras ini tidak bisa sembarangan, terutama di era digital sekarang harus ada regulasi yang ketat dan juga masif agar menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau tidak ada peraturan yang ketat nih, wah pasti resikonya nggak main-main, bisa ada masyarakat ini bisa rugi, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih tahu bagaimana penjualan miras sendiri, terutama di era digital saat ini, kita akan mengupas tuntas, meninjau dan segalanya ke tamu spesial hari ini yang sudah hadir di studio dari Komisi A DPRD Jawa Timur fraksi Golkar. Kita sapa terlebih dahulu ya Bapak Sumardi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Lisa. Pak, kan ada jargon nih, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal hati-hati terlalu sayang. Maksudnya nanti kita menyayangi untuk apa? Saling bersinergi begitu Pak, antara fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur juga untuk pemirsa nih, untuk sedulur Kompas TV. Nah, sekarang kelihatan sibuk banget ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Sapa Jawa Timur hari ini. Panjenengan kan advokat nggih. Kemudian ini saya sudah sempat kepo Instagramnya ya, di @caksumardijoker karena dapil Jombang Mojokerto ya. Sekarang aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah 12 Baladika Karya Jawa Timur dari tahun 2018 hingga sekarang di Golkar. Kemudian jadi sekretaris juga untuk Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Jawa Timur tahun 2022 ya sampai 2027 nih, organisasi yang didirikan oleh Golkar, sekaligus Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda 2019 hingga sekarang, dan juga pengusaha ya, Direktur Utama PT Amanah Amarta. Nah, ini bagaimana dari advokat perjalanannya, cerita sedikit dong Pak, kan tak kenal maka tak sayang tadi, sekarang akhirnya merambah ke politik karena hukum politik sesuatu yang bisa dilihat ini bertentangan, tetapi bagaimana, apakah ingin memang berimprovisasi terus atau bagaimana ini? Ya seperti itu Mbak Lisa. Iya. Memang proses ini kan memang serba tidak terduga ya, sampai hari ini saya berkarir di politik. Memang awal-awal itu tidak punya pemikiran bahwa ternyata saya berakhir di karir politik. Memang target waktu itu ingin menjadi pengusaha sekaligus sebagai seorang advokat. Karena memang dilahirkan pada saat itu dari pergerakan Mbak Lisa. Kebetulan dulu juga kita lahir di pergerakan dunia aktivis. Terus akhirnya dari pergerakan itu kita sering terlibat di persoalan-persoalan yang ada di lapangan di masyarakat ya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang advokat. Kebetulan kemarin juga ada beberapa lembaga bantuan hukum yang kita dirikan. Dari situ kita kembali kepada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat terkait dengan pendampingan hukum gratis ya. Menarik sekali. Pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang nggak mampu. Dari proses itu mulai kita ternyata dunia lapangan, dunia aktivis yang pernah kita jalani waktu itu, ternyata ini kok masih belum bisa kita tinggalkan sama sekali ya. Terutama pada saat sudah betul-betul terjun ke masyarakat dengan kita ingin pengabdian, salah satunya memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, sampai akhirnya
dengan gratis ini kan ternyata juga perlu dukungan-dukungan lain. Nah, akhirnya kita buatlah perusahaan ya. Tujuannya hampir sama. Saya buat untuk bagaimana perusahaan ini nanti juga bisa punya manfaat untuk masyarakat, bagi yang ingin bekerja, bagi yang ingin dibantu dari sisi-sisi paling enggak teman-teman yang pengangguran bisa kita coba untuk bantu dari sisi itulah. Jadi ya mungkin lahirnya dari dunia pergerakan ya, dari apapun itu akhirnya kita ingin bersentuhan terus dengan masyarakat ya. Dari situ makanya ya alhamdulillah mungkin dari doa dan dari berkahnya kita pada saat di dunia pergerakan atau membantu masyarakat yang tidak mampu, akhirnya mungkin doa mereka juga mungkin salah satunya memberikan doa yang terbaik untuk saya, Mbak Lisa. Ya, akhirnya saya berkarir di politik, alhamdulillah pertama kali akhirnya diberikan amanah untuk masyarakat untuk menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Jadi memang pada awalnya Cak Sumardi ini bukan iseng ya, jadi lebih ke ada panggilan jiwa ya yang sebetulnya tidak direncanakan sebagai seorang politisi ya. Jadi memang dari advokat kemudian ternyata masih nyambung juga nih dibawa ke politik yang ternyata kita bisa mengabdi dan satu intinya adalah memberikan manfaat. Betul. Nah sekarang kalau berbicara mengenai manfaat nih Pak Sumardi, tentunya kita ingin memberikan manfaat ke generasi muda saat ini yang tidak lepas dari sosial media. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa tutup mata terhadap fenomena terkait penjualan miras. Nah ini adalah suatu hal yang harus kita awasi terus supaya generasi muda kita ini terselamatkan, tapi juga tidak kita kekang begitu ya. Nah bagaimana melihat untuk perdagangan dan penjualan miras sendiri di Provinsi Jawa Timur dari kacamata DPRD Provinsi Jawa Timur, terutama dari sudut pandang hukum juga begitu. Monggo. Jadi penjualan miras di Jawa Timur saat ini juga bisa dikatakan cukup tinggi, Mbak ya. Iya. Apalagi cukup variatif juga ya jenis mirasnya, mulai kelas rakyat sampai kelas di atas rakyat kan itu. Jadi peredarannya juga masih melakukan peredaran dari beberapa jalur ya, baik jalur melalui sosmed maupun juga melalui COD atau melalui jalur-jalur yang lain. Bahkan juga kemarin itu sempat ada kegiatan-kegiatan masyarakat itu ada yang menjual on the spot ya, on the spot ditawarkan secara langsung seperti itu di masyarakat yang berkegiatan. Nah ini kan memang pergerakan atau penjualan miras di Jawa Timur sudah sangat luar biasa sebenarnya, apalagi dengan jalur-jalur penjualan yang cukup variatif seperti itu. Dan juga secara digital saat ini juga bisa digunakan ya untuk melakukan penjualan secara daring. Ini kan juga memanfaatkan dunia teknologi ya. Jadi apalagi sekarang ini semua umur juga bisa melihat mengakses media sosial akses, siapapun kapanpun 24 jam 24 jam dan juga tidak dibatasi usia ya kan. Betul, apalagi anak-anak kita itu ya sudah kalau nggak pegang HP sehari itu aja mereka sudah kayak ditinggal sama pacar mungkin ya. Kebingung sudah drama tantrum begitu istilahnya itu, ya. Makanya. Nggak bisa lepas memang. Betul. Tapi ya memang perkembangan tidak bisa kita hindari, tetapi ya bagaimana ini tadi ya untuk penjualan mirasnya. Kemudian bagaimana untuk celah-celah pelanggarannya? Kalau tadi ada yang jual on the spot, atau apakah sekarang makin liar atau masih bisa dikendalikan begitu? Saat ini memang Mbak ya, penjualan miras itu bisa dikatakan masih liar juga, tapi juga sebagian juga masih bisa dikendalikan. Malah memang kemarin seperti di beberapa tempat, khususnya mungkin kemarin ada Mbak ya di dapil saya, itu kan sampai dari keamanan, dari kepolisian, dari APH itu juga melakukan operasi besar-besaran ya terkait dengan miras ini. Apalagi kemarin dari tindakan yang dilakukan sama APH ini dari teman-teman kepolisian ini juga mendasari terkait dengan persoalan-persoalan kriminal yang ada di wilayah hukum mereka ya, seperti perkalian dan juga pembunuhan. Itu semuanya kan diawali dari miras juga. Makanya ini menjadi perhatian utama dari teman-teman APH juga kami Komisi A, bahwa persoalan kriminal itu ternyata juga salah satunya yang paling banyak itu diawali di miras
Paling jadi tinggi ini untuk paling tinggi, persoal paling tinggi. kriminalnya. Iya, seperti melakukan tindakan kriminal begal, tindakan pembunuhan dan juga mungkin rame-rame pengeroyokan atau apa, itu kan diawali di situ. Makanya kemarin dari teman-teman ABH melakukan operasi dan membuat aturan terkait dengan peredaran miras di wilayah hukum mereka ini juga harus ada pembatasan dan juga harus dilakukan pengetahuan, Mbak. Nah, supaya apa? Supaya nanti tingkat kriminal yang ada di wilayah hukum mereka juga bisa paling tidak bisa dikurangi ya, atau diminimalisir ya, terkait dengan dampak dari miras itu sendiri. Tapi untuk pelanggaran hukumnya sendiri, kalau dilihat ya dari fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur, ini kira-kira bisa dikendalikan nggak kalau melihat di era digital saat ini? Karena kan mungkin mereka tergerak juga dari melihat di internet, wah nggak apa-apa, aman, regulasinya nggak terlalu kenceng lah istilahnya, nggak apa-apa lah. Mungkin apakah itu ada kaitannya? Atau mungkin dari pihak kepolisian sendiri atau pihak yang penanggung jawab ini masih kurang begitu, atau mungkin tidak ada koordinasi antar satu elemen masyarakat yang bisa mewakili sebagai kepanjangan tangan, atau bagaimana melihatnya? Jadi kalau dari sisi regulasi, kami dari DPRD Jatim ini juga sudah maksimal, Mbak ya, beberapa maksimal, termasuk terkait dengan perda-perda terkait dengan pengendalian miras ya, itu kita juga selalu update ya, dalam arti kesesuaiannya nanti bagaimana. Ini kalau memang ada persoalan-persoalan yang harus kita sesuaikan dengan perda ini nggak sesuai, maka nanti kita juga akan melakukan perubahan-perubahan perda. Terakhir itu perda kita di tahun 2018 ya kalau nggak salah itu. Jadi terkait dengan pengendalian minuman, salah satu minuman alkohol ya. Nah, jadi rujukan-rujukan terkait dengan peraturan itu kan ada beberapa, ada Perpres, ada peraturan Menteri dalam perdagangan ya, dan juga peraturan dari perda itu sendiri. Itu kan salah satu rujukan terkait dengan bagaimana kita bisa mengontrol terkait dengan peredaran miras yang ada di Jawa Timur. Dan memang terkait dengan peredaran miras yang ada di plafon digital, ini memang kita juga akan menyesuaikan. Bahkan kita kemarin juga sudah melakukan beberapa koordinasi dengan terkait ya, semua stakeholder, bagaimana pengawasan dan pengendalian miras ini supaya nanti juga bisa menjadi salah satu atensi utama. Karena kembali lagi bahwa kalau tidak dilakukan pengetatan dan monitoring, maka ini kan dampaknya itu tadi, Mbak, terhadap persoalan-persoalan pelanggaran akhirnya akan yang lain kemana-mana ya. Iya, pelanggaran di tengah-tengah masyarakat nanti kan dampaknya akan ke sana. Karena berawal dari miras tadi. Tetapi kita melihat apakah perlu tidak sih meningkatkan kesadaran mereka, atau memang harus seperti memberikan efek jera dulu, atau harus dihukum dulu, peraturan harus ketat, mereka seperti seolah-olah dihukum gitu, tidak ada kebebasan, atau bagaimana? Perlukah untuk sosialisasi pendekatan dengan pelan-pelan gitu, atau memang harus pendekatannya harus yang keras begitu? Kalau melihat sekarang bagaimana? Ya, kalau untuk bagaimana kita membuat langkah-langkah edukasi dan juga langkah-langkah untuk penanggulangan, Mbak ya. Memang ini menjadi kewajiban kita semua ya, bagaimana kita mengedukasi bahkan mensosialisasikan terkait dengan dampak miras maupun terkait dengan persoalan-persoalan peredaran miras di tengah-tengah masyarakat yang sudah cukup masif ya, dari macam-macam bentuk dan mereknya ini kan. Makanya kita juga tidak tidak mengabaikan itu, maka kita juga harus masif untuk melakukan koordinasi dengan terkait, dan juga terutama untuk ke sekolah-sekolah ya, ke sekolah-sekolah dan juga kelompok-kelompok masyarakat ya, seperti Karang Taruna, karena itu memang sangat rentan sekali terkait dengan pengguna ya dari miras itu sendiri. Karena persoalan pelanggaran di tengah masyarakat itu yang paling banyak ya adalah dari kalangan-kalangan muda ini, Mbak. Iya. Kalangan muda ini, karena kalangan muda itu masih mencari jati diri, betul, ikut dengan pergaulan gitu, masih belum tahu apakah ini memang terlarang atau enggak gitu. Walaupun mereka tahu kadang ingin diakui di pergaulannya begitu. Jadi memang menjadi gaya hidup kadang itu, Mbak Lisa. Betul. Menjadi gaya hidup. Mereka kalau tidak seperti itu, maka mereka tidak belum bisa dikatakan ikut dalam kelompok mereka. Keren, gitu. Wah, itu kan itu. Itu menjadi tantangan ya, Pak. Iya, betul. Nah, tetapi kita melihat sekarang
ya mereka dengan prinsip seperti itu, kemudian mereka juga bisa mengakses media sosial kapanpun, akhirnya banyak promosi secara besar-besaran di media sosial, karena mereka merasa di media sosial kita bebas nih, tidak diawasi. Lalu terjadilah promosi berawal dari medsos dan kemudian ada tindakan kriminal itu tadi yang tidak kita inginkan. Bagaimana untuk bisa mengatasi ini semua? Bagaimana panjenengan melihatnya? Ya, jadi Mbak Lisa, terkait dengan peredaran atau penjualan di platform digital atau platform media sosial di medsos ya. Ini kebetulan saya di Komisi A, ini terkait dengan Komisi Hukum dan Pemerintahan. Kebetulan mitra-mitra kami ini kan adalah ada APH dan juga Kominfo ya. Jadi itu kita juga sharing sampaikan kepada mereka bagaimana mitra kami yang terkait ini, terutama Kominfo dan APH ini betul-betul melakukan fungsi dan tugasnya. Salah satunya bisa monitoring terkait dengan secara digitalisasi terkait dengan peredaran atau penjualan miras di platform media. Nah, dari kepolisian ini kan saat ini kan ada namanya unit di Krimsus itu Mbak, terkait dengan unit cyber ya. Itu nanti paling tidak kita juga bisa melakukan kerjasama secara secara baik terkait dengan bagaimana monitoring peredaran miras dan penjualan miras secara daring atau secara digital. Paling tidak mereka ini kan juga punya kewenangan ya untuk melakukan mungkin blocking atau melakukan pengawasan ya secara langsung di dunia maya ya. Kita minta untuk berperan aktif dan secara aktif untuk melakukan monitoring dan juga tindakan-tindakan yang perlu terkait dengan yang sudah beredar terkait dengan penjualan miras itu. Sebetulnya sulit nggak sih Pak melihatnya, apakah di media sosial ini kan bebas ya? Tadi disampaikan ya kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan instansi, stakeholders, tapi untuk perencanaannya mungkin sudah cukup matang. Lalu untuk eksekusinya ini sebenarnya sulit nggak sih? Apakah perencanaannya biasanya seperti itu ya, klasik lah. Oke, perencanaan sudah bagus sekali, tapi saat eksekusi, waduh, nggak mudah nih. Bagaimana? Apakah sampai sekarang dirasa masih longgar loh Pak? Iya, betul. Itu? Makanya dari teman-teman Satpol PP ini kan juga sebagai perangkat polisi Pamungpraja ya, yang selama ini ya kita mencoba untuk berkolaborasi antara Satpol PP dan juga dengan teman-teman APH yang lain, dan juga kami sebagai sebagai dari Dewan Provinsi Jawa Timur, kita juga ingin terlibat secara aktif. Bagaimana memang banyak ruang-ruang yang dengan adanya peredaran miras itu kadang memang seperti yang saya katakan tadi, penjualan secara langsung on the spot ya, mereka bawa tas gitu ya, terus akhirnya ditawarkan kayak sales gitu ya. Nah, itu secara langsung kepada masyarakat. Mereka tahu kelompok-kelompok mana yang nanti menjadi sasaran mereka kan itu. Nah, ini kan itu juga salah satunya cara terbaru ya. Biasanya kan beli di toko atau beli di mana kan itu secara daring atau langsung on the spot di tokonya. Kita bisa tahu ya, oh berarti tokonya di sana, di jalan apa. Kita bisa monitor ya secara langsung dari dekat atau dari jauh, bahkan mungkin kita bisa melakukan pengawasan on the spot di situ karena toko ya. Tapi kalau mereka sudah berubah pola seperti yang saya sampaikan tadi on the spot, kita kan tidak bisa mendeteksi. Tapi apapun itu kita juga libatkan semua komponen masyarakat untuk bisa memberikan informasi terkait dengan persoalan-persoalan itu, ya kan. Kita juga berikan edukasi, terutama yang saya sampaikan bahwa awal sebuah tindakan-tindakan pelanggaran yang arahnya ke kriminal atau mungkin arahnya ke tindakan hukum lain, pelanggaran hukum lain, itu salah satunya juga miras kan itu. Makanya kita edukasi masyarakat, kalau sampai ada informasi atau ada yang kita sampaikan tadi ya segera nanti bisa kita saling memberikan informasi ya kan, supaya nanti jangan sampai nanti persoalan itu semakin dalam, semakin jauh, sehingga menjadi persoalan hukum yang akhirnya sudah bisa dikatakan sudah ada tindakan yang harus diambil sama aparat
penegak hukum kan itu. Iya, ya, Gitu. jadi kita Bahkan juga sampai tidak terjadinya mengharapkan korban kan. Iya, ya. Itu Mbak. Merugikan banyak masyarakat tentunya Iya. kan. Jadi memang ini permasalahan klasik tapi paradoks ya. Susah gitu. Bukan susah ya Pak ya, lebih menjadi tantangan tersendiri. Nah, Iya. tadi disampaikan bahwa sudah memberikan edukasi. Kemudian dirasa setelah beberapa lama apakah ada perubahan nggak Pak? Ya memang perubahan Perubahannya tidak mungkin sudah masif atau pelan-pelan nih gitu. sepertinya itu Mbak. Jadi nggak bisa masyarakat itu tiba-tiba berubah total dari hitam menjadi putih, itu memang nggak Sulit bisa. ya, Memang ada permasalahan proses klasik ya. Proses, perlu pendekatan, dan baru ada contoh-contoh konkret itu mereka akhirnya bisa, oh ya memang begitu Pak ya. Oh ya akhirnya ternyata begitu kan itu. Jadi memang butuh proses ya untuk mengedukasi. Paling tidak ada sedikit pemahaman yang mereka terima dengan apa yang kita sampaikan itu. Saya rasa juga proses yang cukup bagus ya. Tapi sampai proses itu memang ada pergerakan ya, tidak berhenti sampai di situ. Jadi kita pada saat memberikan pemahaman terkait dengan bahaya maupun tindakan mereka kaitannya dengan konsumsi, kaitannya dengan miras atau apa, ini kita juga perlu berikan pemahaman secara bertahap Mbak ya, dan memang harus sabar juga menghadapi mereka. Kadang mereka posisinya ini kan ya. Pernah nggak Pak ada kejadian, boleh di-share sedikit mungkin di dapilnya Bapak sendiri Jombang Mojokerto ya, pernah ada pengalaman nggak, wah betapa memang ini menantang sekali tapi ya akhirnya alhamdulillah begitu, pasti ada perubahan lah, nggak mungkin benar-benar zero atau nol gitu. Pernah ada pengalaman bagaimana itu di dapil Bapak sendiri? Pasti lebih tahu ya Pak ya? Ya, jadi kebetulan dapil Mojokerto sama Jombang ini kan Mojokerto. memang kalau Jombang ini kan memang disebut kota santri Mbak ya. Ya, Tapi ya. memang kita tidak mencoba mendeskripsikan Jombang sebagai kota santri, tidak ya. Tapi memang ada beberapa hal yang di masyarakat ini kaitannya dengan miras ya pasti ada. Makanya ini menjadi tantangan sendiri bagi saya. Bagaimana nanti kita juga pada saat turun dapil ini kan salah satunya juga membawa misi terkait dengan miras ini ternyata dampaknya juga sangat luas sekali. Nah, memang itu cukup mendapat tantangan ya dari teman-teman yang pada saat itu kita coba untuk berikan pemahaman atau kita edukasi. Ya butuh pendekatan lebih dekat lagi dengan mereka kan itu. Butuh pendekatan lebih dekat lagi dengan mereka supaya nanti ada semacam kita coba edukasi mereka, tapi nanti kita coba untuk tunjukkan atau kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Ya memang itu akhirnya cukup berimbang Mbak ya, cukup berimbang. Contoh memang selama ini mereka kalau di pedesaan, mereka itu kan hiburannya kan ya apa sih, kan paling ya kumpul-kumpul. Saya kemarin lihat di Instagramnya Panjenengan itu pewayangan ya, kemudian campur sari itu masih ada ya. Itu juga termasuk salah satu bagian untuk mengedukasi. Salah satunya. Jadi itu? Pada saat kita ada kegiatan itu ketemu dengan perangkat, dengan pemuda, tokoh pemuda, kita sampaikan jangan minum kan itu, atau jangan pakai miras. Ayo kita asik, ini kan bisa tanpa itu kita bisa asik. Contoh mungkin kita bisa makan bareng, kita bisa menikmati suasana seperti itu. Apakah mereka mohon maaf ini request untuk menyanyikan sebuah tembang-tembang apa yang menurut mereka asik kan itu. Kita coba untuk ajak mereka lebih akrab ya. Iya, ke sana makan hangat bareng. Terus apakah ada pengganti lain yang lebih bisa membuat suasana ini lebih dekat dengan mereka kan itu Mbak. Nah, ini akhirnya juga bisa membuat mereka itu bisa merasakan ya bahwa namanya keakraban, kehangatan itu juga bisa dari sisi lain juga bisa dirasakan juga gitu loh. Gitu. Kalau menurut Cak Sumardi sendiri sebenarnya regulasi yang paling tepat seperti apa sih? Atau memang harus regulasi langsung atau kayak tadi pendekatan pelan-pelan? Tapi memang butuh proses ya. Itu bagaimana melihatnya? Untuk di Jawa Timur sendiri ya, terutama di dapilnya Cak Sumardi. Ya kalau regulasi memang harus jelas tegas Mbak ya. Karena sebagai harus tegas ya. Ya harus tegas karena regulasi ya. Berupa peraturan daerah atau mungkin berupa Tapi karena ada yang bilang begini Pak, prinsipnya anak-anak muda sekarang walaupun nggak semua peraturan dibuat untuk dilanggar gitu. Jadi memang bagaimana ya, tidak mudah juga. Bagaimana sebagai fungsi pengawasan ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Betul. Dong ya.
Makanya kalau itu? terkait dengan regulasi kita memang harus tegas kan. Nanti kalau memang di prosesnya itu harus ada diskresi, nanti kan kita melihat dulu apa yang mendasari kita memberikan diskresi itu kan. Karena memang masyarakat ini kalau aturannya dibuat abu-abu, maka semakin tidak memberikan edukasi yang baik, itu, Pak, maksud saya tidak bisa memberikan efek jerah yang baik kepada mereka gitu Mbak Lisa. Makanya kalau ngomong regulasi ya sudah kita harus apa adanya, harus tegaskan itu. Kalau memang nantinya pada saat terjadi persoalan pelanggaran, kalau memang harus ada semacam kebijakan atau diskresi, bahkan sampai adanya restorasi justice ya. Nah itu kan kembali kepada kondisi pihak-pihak yang ada kan itu. Karena restorasi justice itu kan bisa terjadi kalau nanti pelanggaran hukum ini semua pihak ini bisa menerima kan. Mungkin sampai terjadinya sama-sama kemasukan itu bahan-bahan seperti itu, terus akhirnya sampai terjadi perkelahian, sampai terjadi penganiayaan dan sebagainya kan itu. Ini kan ada pelanggaran hukum yang nantinya bahkan kemarin di dapil saya kan sampai awal terjadinya tindak pembunuhan ya, itu kan salah satunya juga jadi miras kan itu. Nah ini saya juga mendengar sendiri dari teman-teman APH, makanya di dapil saya itu terkait dengan peredaran miras cukup diperketat Mbak ya, secara masif, bahkan hampir setiap minggu hari-hari Sabtu atau hari-hari tertentu yang bisa dikatakan ini tempat hari-harinya anak-anak muda ya, ini dari APH juga melakukan operasi yang cukup masif ya terkait dengan antisipasi jangan sampai terjadi tindak kejahatan yang ada di sana. Baik, mengerikan ya kalau tadi ada statement ternyata pembunuhan itu juga berawal dari miras. Ini mungkin sebagian besar masyarakat sudah menyadari, tapi perlu kita ingatkan kembali ya bahwa banyak loh yang mungkin tidak terfikirkan bahwa miras ini bisa merupakan sumber masalah gitu ya. Kalau orang-orang bilang ya troublemaker-nya ini jadi memang salah satunya ya. Tapi tadi disampaikan memang bisa memberikan dampak yang begitu besar. Lalu bagaimana sih sebenarnya keterlibatan masyarakat sendiri setelah diberikan regulasi seperti ini, edukasi seperti ini? Apakah mereka juga ingin terlibat, proaktifkah atau mereka bagaimana responnya mereka sejauh ini? Atau antipati kemudian seperti tidak bisa dikomunikasikan ini, akhirnya pakai cara yang lebih agresif atau bagaimana? Pendekatan asertif itu apakah cukup membantu sejauh ini? Ya, kita memang harus melibatkan semua stakeholder Mbak ya, terutama tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Karena memang kalau kita fokus bergerak sendiri, sementara budaya dan kearifan lokal yang di sana ini kan kadang juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi mindset yang akan kita bangun di situ kan. Oh begitu ya. Jadi antara desa satu dengan desa yang lain kadang-kadang juga beda sudah secara daya pandang maupun juga kultur, makan juga dari mohon maaf ini SDM masyarakat itu ya kan kadang juga berbeda desa satu dengan desa yang lain. Maka ini perlu kita melibatkan beberapa stakeholder yang ada, pemerintah desa maupun tokoh masyarakat atau tokoh agama yang di sana yang dipandang paling tidak mereka ditokohkan kan itu. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, kita juga bisa memberikan sosialisasi, bahkan memberikan edukasi terkait dengan bahaya miras atau terkait dengan dampak dari miras itu ternyata cukup bervariasi ya, bahkan mulai ringan sampai yang terberat kan itu. Makanya memang ini kadang dari mereka sendiri tidak menyadari Mbak dampaknya ke sana, karena kalau sudah seperti itu kan kadang kesadaran itu hilangnya sekian persen kan itu Mbak Lisa. Jadi kadang pikiran-pikiran atau hal-hal di luar dari kontrol kita, bahkan di luar dari kontrol nalar kita itu kan kadang timbul gesekan-gesekan yang terjadi sesaat. Makanya kita sering menyampaikan kepada semua pihak, terutama masyarakat yang ada di yang sering ketemu dengan kami, kita sampaikan bahwa salah satu bahaya pelanggaran pelanggaran hukum itu salah satunya juga dari itu. Jadi kita minta mereka juga ikut berperan aktif ya, membantu melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi, dan juga melakukan mitigasi juga ya, bagaimana
karena mereka cukup paham terkait dengan lingkungan masyarakat yang di sana. Supaya apa? Kita sebagai DPRD juga berharap bahwa keterlibatan langsung dengan semua pihak ini juga bisa menjadi salah satu pencegahan yang luar biasa ya, yang paling utama. Karena kita DPRD ini kan nggak bisa bergerak sendiri kan gitu Mbak. Walaupun kita bicara masalah kita punya hak untuk mengawasi dan membuat undang-undang ya, tapi kita butuh pihak-pihak yang lain yang terkait ya. Bagaimana mereka bisa menjadi bagian terpenting bagi kami untuk ya satu sisi pengawasan, juga mereka juga bisa menjadi salah satu benteng awal untuk bisa melakukan pencegahan-pencegahan itu kan. Nah ini kita juga minta kepada mereka. Makanya setiap kita terjun ke tengah-tengah mereka, kita juga memberikan salah satu topik-topik yang bisa membuat mereka itu mudah mencerna terhadap apa yang menjadi apa yang menjadi penyampaian kami ya, dengan bahasa kadang itu pakai bahasa yang paling sederhana lah, atau pakai guyonan atau bahasa apa kekinian atau kearifan lokal yang lebih nyampe lah pesannya untuk terjadilah komunikasi efektif, sehingga udah komunikasi efektif, pendekatan asertif. Tapi ternyata saya baru ingat ini Cak, jadi kapan hari itu viral di sosial media TikTok, mungkin sedulur Kompas TV juga pernah tahu, mungkin Cak Sumardi melihat ya di sosial media ada yang baru viral itu pembagian miras di saat seusai acara runner gitu, di salah satu produk minuman ternama. Nah tentu ini netizen ini tidak sengaja membagikan karena niatnya adalah selebrasi sudah mencapai garis finish sekian senangnya gitu ya. Senangnya ternyata dia tidak tahu bahwa ada pembagian miras di situ. Nah ini kan sebenarnya berbahaya. Netizen tidak sadar bahwa ini secara tidak langsung seperti promosi miras, tanda kutip ya. Tapi sebenarnya kita tidak ada niat seperti itu. Nah itu bagaimana Cak Sumardi melihatnya? Apakah memang berarti kesadarannya masih kurang, atau kenapa ini bisa terjadi gitu untuk mafia-mafianya belum bisa diberantas, atau bagaimana itu permasalahan klasik ya? Ya, Mbak Lisa. Ya memang melihat ini sangat disayangkan sekali, apalagi di situ banyak sekali anak-anak kecil. Makanya memang kadang ya muncul namanya khilaf ini kan kadang-kadang juga di luar dari kontrol juga kan Mbak Lisa ya. Tapi apapun itu mereka juga sebenarnya harus sadar bahwa pada saat ya namanya waktu mereka mungkin merasakan kebahagiaan yang luar biasa, euforia yang luar biasa, jadi akhirnya kontrolnya jadi lepas kan gitu ya. Tapi apapun itu ya ini dilihat di platform media sosial ini kan yaitu tadi bahwa siapapun bisa melihat dan sewaktu-waktu, dan itu kadang juga menjadi contoh viral dan gaya hidup loh. Bahkan sampai yang tidak tahu, saya pun waktu itu termasuk tidak tahu apa ini viral, ternyata miras. Nah akhirnya kita jadi sadar gitu. Kasihan yang akhirnya tidak sadar jadi sadar, tapi hal yang tidak betul sebetulnya. Itu betul. Bagaimana untuk pengendalian di medsosnya ini bagaimana nih begitu? Makanya tadi kan kita sampaikan bahwa kita kan punya Kominfo, kita punya teman-teman APH yang ada di cyber ya. Memang patroli cyber ya istilahnya. Patroli cyber ya. Kita kan memang harus bisa melibatkan lembaga ini untuk bisa menjadi kontrol secara langsung, bahkan juga mengambil sebuah tindakan kan itu Mbak. Kalau memang itu cenderung memberikan dampak yang kurang baik ya memang nantinya bisa diambil sebuah tindakan ya sama aparat penegak hukum. Memang prosesnya ya tidak tiba-tiba diambil atau dilakukan proses hukum tiba-tiba, memang ada proses-proses yang lain yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya nanti paling tidak masyarakat bisa tahu bahwa apa yang dilakukan atau yang ditayangkan di platform media sosial itu ternyata ada implikasi hukumnya kan itu. Jadi tidak akhirnya menjadi gaya hidup ya, sehingga akhirnya wah semuanya ikut-ikutan. Apalagi anak-anak muda kalau melihat mungkin merek tertentu yang dianggap wah ini bisa dikatakan luar biasa, maka mereka akan mencari itu kan itu. Mencari itu supaya apa bisa sama. Bahkan mereka niru-niru buat konten juga kan itu. Ini kan jadi repot. Apalagi kadang jadi apa ya, domino effect ya istilahnya. Nah, apalagi masyarakat kita kan sukanya kan latah kan Mbak Lisa. Iya, FOMO atau latah. Jadi wah ini aku pengen viral harus seperti itu. Jadi kontennya akhirnya masif, kontennya bentuknya seperti itu cuma yang penting viral gitu. Sayang ya, akhirnya ternyata bukan ketindakan kriminal tapi tindakan yang viral-viral ini susah loh. Nah, begitu kemudian bagaimana ini? Apakah memang perlu fungsi pengawasan yang lebih titip ya, Cak, gimana ini supaya acara-acara terutama sekarang banyak ya acara olahraga, apalah sekarang yang lagi banyak itu
padel begitu, yang lagi FOMO begitu ya, atau Ya. tenis waktu Ya. itu, apalah itu banyak sekali. Itu mungkin bisa diketatkan lagi Ya. fungsi pengawasannya bagaimana itu Ya, untuk Mbak Lisa. acara-acara seperti yang acara kita menyebutnya acara offline ya, atau acara lapangan gitu yang Ya. wah seru sekali ini, dan itu pasti melibatkan banyak anak muda dan media sosial. Ya, Nah, ini ya, pas ya. banget, ini bisa jadi target yang bisa diedukasi begitu. Bagaimana tanggapannya? Ya, kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, ini kan kita sangat menyayangkan itu, dan Iya. kita juga paling nggak menjadi evaluasi tersendiri lah Mbak Lisa, bahwa kami juga akan meningkatkan komunikasi dan juga kontrol atau pengawasan kami dengan semua pihak yang terkait, supaya kejadian itu tidak terulang ya. Dan ini kemarin kalau nggak salah itu juga ada proses hukum ya yang dilakukan terkait dengan konten yang viral itu. Kalau tidak salah kemarin kan juga ada proses yang sudah dilakukan. Cuma memang perkembangannya bagaimana kita belum mendapat info yang A1 prosesnya bagaimana. Tapi terutama maksud dan tujuannya dan sebagainya. Apa ada unsur kesengajaan atau memang sekedar itu efek euforia tadi kan itu ya. Karena saking senangnya ya sudah, wah ini secara tidak sadar akhirnya menjadi konten ya. Iya, apalagi mereka dinormalisasikan di acara seperti itu. Betul. Makanya kemarin sudah diambil ada proses yang dilakukan sama teman-teman APH terkait dengan itu, dan saya rasa ini juga menjadi jawaban ya bahwa fungsi kontrol dari kita dari terkait ya, dari kami sebagai DPRD dan juga dari teman-teman APH ini sudah melakukan dan sudah menyikapi terhadap viralnya konten itu, Mbak Lisa. Ya. Dan ini semoga nanti juga menjadi salah satu yang dilihat sama masyarakat, ternyata kejadian itu tidak bisa dibenarkan ya, dan itu implikasinya bisa jadi menjadi persoalan jeratan hukum bagi itu kalau mereka akhirnya mencontoh yang sama kan itu ya. Maka itu akan ada jeratan hukum yang diterima sama mereka. Bisa jadi nanti undang-undang ITE bisa masuk, atau mungkin bisa jadi menjadi pidana juga masuk kan itu. Bahkan mungkin nanti akan menjadi sebuah rujukan dari BAP untuk melakukan tindakan proses hukum kepada mereka kan itu. Kalau untuk yang nggak sengaja tadi, misalnya membuat kontennya tadi, saya tidak tahu ya kelanjutan informasinya apakah sengaja atau tidak. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Kan bisa jadi korban ya, niatnya hanya untuk euforia tadi, selebrasi, ternyata wah kena nih, gimana? Apakah harus ada mungkin tadi restoratif justice atau apalah itu penyelesaian hukumnya? Ya memang nanti Mbak Lisa, proses hukum pidana itu kan salah satunya mensreanya bagaimana ya. Niat jahatnya itu ya, niat awalnya itu bagaimana ya, bahasanya kan mensreanya. Ada nggak niat jahatnya, ada nggak niat awalnya itu kamu apa kan itu. Tapi memang niat kan tidak bisa diukur dengan hukum, Mbak. Niat itu niat jahat atau mensre awal kan itu. Ya, tapi nanti kan memang tidak hanya satu-satunya, kan butuh proses lagi kan. Contoh kalau kita atau seseorang itu melakukan pelanggaran hukum, bahkan itu sampai pidana, itu salah satunya kan penyidik akan melakukan mencari ya kebenaran dari niatnya itu sampai di mana, asal usulnya bagaimana, ada nggak mensrea jahatnya. Kalau mensreanya itu ada satu bukti sudah bisa dikantongi kan itu. Apalagi kalau ngomong pidana itu kan 2 alat bukti cukup, Mbak Lisa. Dua alat bukti itu berupa niat jahat dan juga bukti-bukti yang lain, saksi ya. Saksinya ini bisa dijadikan salah satu alat bukti nanti. Permulaan yang cukup kan itu. 2 alat bukti sebagai permulaan yang cukup untuk bisa dilakukan proses lebih lanjut kan itu. Jadi memang 2 komponen tadi ya mungkin bisa disampaikan ke masyarakat juga. Jadi buat yang nggak sengaja nih, wah masih ada unsur kelegaan lah, masih merasa terselamatkan supaya tidak terjebak juga begitu. Nah, untuk itu berarti memang harus ada perencanaan yang begitu ini ya, teratur ya. Kita taunya ada Raperda, rancangan peraturan daerah soal penjualan miras terutama di medsos. Bagaimana dari Komisi A sendiri mengaturnya sejauh ini? Ya, Raperda kita ini memang kita terus melakukan penyesuaian, Mbak. Apalagi Raperda yang sebelum-sebelumnya ini kan kita juga ada persoalan-persoalan yang
mungkin kekinian yang terjadi, maka kita juga kita akan menyesuaikan. Salah satunya terkait dengan penjualan yang ada di platform media sosial. Itu sepertinya kan kita perlu lengkapi juga di Raperda itu, supaya nanti dari sisi-sisi yang lain yang selama ini masih belum masuk di dalam klausul, di dalam perda itu sendiri, itu semua bisa masuk di sana. Seperti yang Mbak Lisa sampaikan tadi, kita akan mengantisipasi celah-celah yang ada ya, harus karena prakteknya mereka itu mencari celah memang ya, mereka bahkan tahu aturan itu bagaimana bunyinya, makanya mereka bisa tahu, oh ternyata ini nggak masuk, ya sudah lewat sini aja kan itu. Jadi menyiasati yang namanya perda tadi Mbak, atau menyiasati yang namanya aturan kan itu. Makanya Mbak Lisa tadi nyampaikan ada yang masyarakat nyampaikan ya aturan itu digunakan untuk dilanggar kan itu, bukan untuk dilanggar, tapi memang mereka paham betul aturan ini celahnya di mana, maka mereka akan mengambil celah yang ada di situ kan itu. Masyarakat sebenarnya paham juga aturan-aturan, memang walaupun ada sebagian yang tidak paham aturan, tapi yang paham aturan itu juga sebenarnya juga banyak. Tapi dari mereka itu yang kadang memang akhirnya bagaimana mereka melakukan tindakan ini, salah satu mensiasati celah dari aturan itu sendiri, Mbak Lisa. Jadi memang aturannya ini harus bisa dikatakan harus disesuaikan ya dengan karakter masyarakat, nggak sih? Bisa dikatakan seperti itu nggak? Kebijakan yang dibuat ini sesuaikan dengan karakter masyarakat, perlu tidak? Ada beberapa kriteria, bisa jadi salah satunya berdasarkan kriteria terhadap perkembangan sebuah persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan juga terkait dengan perkembangan terkini dari dunia perkembangan digital, ya. Bahkan mungkin perkembangan terkait dengan gaya hidup, ya kan, gaya hidup yang dulu mungkin tidak mengenal namanya minuman ini, atau yang dulu biasanya cukup minum teh juga cukup, tapi karena gaya hidup, karena terkait dengan komunitas mereka, sehingga akhirnya berkembang ke situ kan Mbak, tidak cukup es teh, tidak cukup kopi, sudah kalau bisa teh dicampuri lain-lain kan itu. Karena kalau nggak itu nggak keren kan gitu. Teh cukup Pak, sudah bisa melegakan sebetulnya ya. Ya mudah-mudahan ya kita semua memiliki kesadaran yang sama bahwa ya kita bisa membedakan lah mana yang benar dan salah, kemudian mana yang merugikan dan tidak, karena memang dampaknya tidak ke diri sendiri kalau kita menggunakannya, tetapi bisa berdampak ke orang lain dan merepotkan banyak pihak, termasuk aparat keamanan, kemudian DPRD sebagai fungsi pengawasan. Nah, untuk fungsi pengawasan sendiri ya, terakhir, apakah perlu diberikan deterrent effect atau efek jera ini? Perlu nggak? Apakah memang kurang kencang, harus dikencangkan lagi, atau sudah nggak usah, pelan-pelan aja, alon-alon wae asal kelakon gitu lah. Bagaimana melihatnya? Efek jera itu penting. Harus nih langsung apa ya istilahnya itu, kayak langsung diberikan hukuman yang keras sekalian, ada pecut sekalian gitu. Bagaimana? Ya, memang efek jera itu kan perlu Mbak Lisa kita jadikan menjadi tujuan ya. Salah satunya unsur pembinaan itu kan salah satunya ada perbaikan dan efek jera juga kan. Makanya efek jera itu perlu. Makanya apabila adanya kejadian itu, ya memang ada sampai harus ada proses pidana kan itu. Contoh beberapa kejadian yang terjadi di dapil saya, ada beberapa operasi distribusi miras dari luar kota, dan akhirnya juga diambil tindakan, ya kan. Bahkan sampai adanya diambil proses hukum ke arah pidana, ya kan. Karena itu tadi, karena kalau tidak ada efek jera, tidak dilakukan tindakan tegas, pasti nanti kan akan menjadi tumpul dari ketentuan atau peraturan itu sendiri nggak akan berjalan dengan maksimal. Bahkan mungkin kami sendiri di DPRD juga mungkin nanti akan ada dampak Mbak. Dianggap nanti kita setengah-setengah kan dalam melakukan fungsi kontrol kami sebagai pengawas dan juga sebagai pihak yang membuat undang-undang itu sendiri. Jadi nanti dianggap lemah, tidak sama dengan tidak ada manfaat nanti. Makanya efek jera dan kolaborasi dengan semuanya kan harus dilakukan, termasuk dengan teman-teman media juga Mbak. Karena teman-teman media ini kan salah satunya kan juga menjadi perantara ya. Bukan sekedar perantara, menjadi mata elang juga Mbak. Menjadi mata elang juga. CCTV-nya. Jadi kita minta keterlibatan teman-teman media, karena kita ini kan tidak bisa melakukan kontrol di semua titik. Kita tidak bisa melakukan kontrol di semua tempat
yang mungkin dianggap spot-spot yang membahayakan atau spot-spot yang digunakan oleh teman-teman untuk melakukan terkait peredaran miras atau melakukan pesta miras dan sebagainya. Makanya teman-teman media ini kan juga cukup posisinya mungkin di mana-mana. Jadi kita juga ingin ada keterlibatan dari teman-teman media juga, paling enggak menjadi bagian dari kami memberikan informasi supaya nanti kami juga tahu ternyata ada spot-spot yang atau ruang-ruang yang selama ini kita belum di sana, tapi teman-teman media kan sudah bisa di mana-mana kan itu. Sudah sering bersentuhan dengan masyarakat, dan Iya, harapannya memang betul. memberikan secuil info begitu, siapa tuh bisa membantu lah istilah begitu. Nah, Iya. tetapi mungkinkah suatu saat nanti, kita nggak tahu ya kapan gitu, mungkin beberapa bulan lagi, besok mungkin atau mungkin beberapa tahun lagi gitu, apakah efek jera ini memang harus dimaksimalkan sampai 90% ya sudah, sepertinya masyarakat Indonesia terutama generasi muda makin nggak bisa nih, harus dikencengin. Apakah suatu saat akan ada hal seperti itu, efek jera porsinya lebih banyak daripada pendekatan yang asertif atau yang lebih pelan-pelan gitu tadi? Ya. Mungkinkah? Ya, sejak sekarang kita sudah melakukan pola-pola itu, Mbak ya. Ibaratnya kalau nggak kena dikandani ya sudah, kita ambil tindakan yang tegas kan, tegas dan terukur. Nah, kalau bahasanya teman-teman aparat kan seperti itu ya, tegas dan terukur. Supaya apa? Ya bagaimanapun ini kan generasi muda kita, Mbak ya. Harapan kami kita bisa memberikan atau kita bisa memberikan efek jera, tujuannya juga memberikan edukasi. Dan ini adalah kader-kader bangsa ya. Kalau kalangan muda ini salah satu kader-kader bangsa yang harus kita jaga betul bagaimana secara mental, mindsetnya, karena mereka juga menjadi bagian dari harapan kita semua untuk bagaimana Indonesia Emas nanti. Semuanya juga tergantung dari anak-anak muda ini kan itu Pak, atau teman-teman kalangan muda ini, jangan sampai nanti mereka juga terkait dengan miras, narkoba dan sebagainya. Ini kan peredaran di Jawa Timur juga cukup masif dan cukup luar biasa, Mbak. Iya, Jawa Timur termasuk masif ya. Betul, narkoba maupun miras cukup luar biasa, bahkan menjadi pangsa yang cukup menarik kan itu. Begitu ya. Untuk Jawa Timur. Makanya jadi tantangan sendiri ya. Betul, makanya ini kan bagaimana kami di DPRD ini juga sering turun untuk bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana ini juga menjadi salah satu pembelajaran untuk mereka. Kita sosialisasikan kepada mereka, Mbak Lisa. Jangan sampailah itu akhirnya mereka tidak menyadari sehingga merusak terhadap tatanan maupun kehidupan mereka, sehingga dampaknya juga luas ke masyarakat kan itu. Itu yang perlu dipahami bersama ya, kesadaran juga, tetapi fungsi pengawasan juga berjalan dengan optimal dan baik. Kemudian untuk aparat keamanannya juga menegakkan regulasi yang memberikan efek jera, tetapi di sisi lain juga ya kalem-kalem sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersinergi lah istilahnya. Menyesuaikan irama, ya, terutama memang perkembangan zaman ini, era digital sudah tidak bisa dihindari. Di sisi lain banyak ada generasi muda yang menerima, tetapi generasi yang katakanlah milenial, boomers yang 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke atas ini memang jadi tantangan tersendiri, nggak mudah dan untuk menyatukan itu semua memang sebenarnya jawabannya cuma satu, kita saling berkomunikasi ya, Cak Sumardi. Betul. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah tapi nggak sulit juga gitu. Jadi memang harus bersinergi. Mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa nih, untuk sedulur Kompas TV, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, monggo ada pesan-pesan apa untuk generasi muda sekarang, terutama terkait dengan penjualan miras untuk di sosmed, harus dikendalikan tuh bagaimana nih supaya ikut berhati-hati dan bekerja sama begitu. Iya. Apa namanya? Sedulur Kompas TV ya? Sedulur Kompas TV. Oh, sedulur Kompas TV dan bolo-bolonya Cak Sumardi. Iya. Kan jargonnya sama ya, seduluran saklawase. Seduluran kan, saklawase, Mbak Lisa. Pas sudah sehati sebetulnya. Betul. Jadi sedulur Kompas TV dan bolo-bolo Cak Sumardi, mohon diingat ya, miras itu juga tetap harus ada kontrol dan juga kita perlu mengantisipasi ya, jangan sampai nanti dari itu semuanya akhirnya menjadi persoalan-persoalan hukum, karena kontrol nanti menjadi kurang sehingga kita lupa diri sehingga sampai adanya pelanggaran hukum. Jadi mari kita hentikan dan kita juga kembali jalani kehidupan kita, karena kalian juga salah satunya harapan bangsa, kader-kader bangsa untuk menyambut Indonesia Emas nanti. Kita juga butuh kalian untuk bisa menjadi
bagian dari tonggak sejarah untuk kebesaran bangsa ke depan. Tonggak sejarah, mari maju bersama untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Cak Sumardi atas waktunya. Pasti habis ini akan banyak agenda lain ya. Sukses selalu. Terima kasih Mbak Lisa. Salam untuk keluarga dan teman-teman di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, di fraksi Golkar juga, dan teman-teman komunitas semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga atas kebersamaannya sedulur Kompas TV. Mudah-mudahan topik hari ini terkait dengan dampak publikasi miras di sosial media dan kelengkapan izin edarnya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Elisa Widya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.